Salam. Selamat pagi jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi ini. Salam. Haleluya. Salam juga buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Salam Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Apa kabar semua? Haleluya. Semua percaya semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Haleluya. Terima kasih, kita bersyukur Tuhan masih terus memberikan kita kekuatan, kesehatan hingga kita ada sampai hari ini. Biar kita terus boleh menyadari itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita siapkan segenap kehidupan kita, biar kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kebesaran kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Umatmu yang ada di tempat ini, bahkan umatmu yang ada di rumah. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami rasakan perbuatan Tuhan ajaib dahsyat dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Bapa, tak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah Tuhan, kami mau datang di dalam persekutuan yang indah Bapa, memuji, menyembah Kau bersama-sama. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, Kau jamah, Kau pimpin kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan pujian akan Tuhan, kesukaan akan Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Pujian dan syukur kami Bapa, kami bawa ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Penyembahan kami Tuhan, kami bawa ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami boleh menyadari bahwa hidup kami Tuhan adalah suatu persembahan bagi Tuhan yang memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar ya Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku pujian ini bersama-sama, biar boleh menjadi pengakuan, pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya. Ku bawa padamu
anugerah-Mu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku Tuhan, ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku kami bawa padamu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, karena kekuatanku. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Oh, ku tahu ya Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu Tuhan. Haleluya. Hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu Tuhan, ku tahu hidup kami adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, ku tahu
adalah suatu persembahan di hadapan Tuhan. Mari pada pagi hari ini bawa korban pujian syukurmu di hadapan Tuhan. Beri mazmur yang terbaik bagi Tuhan. Oh haleluya. Kami sadar hidup kami Tuhan berharga di hadapan-Mu. Kami sadar hidup kami Tuhan karena anugerah-Mu. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Atas kasih setia-Mu yang besar dalam setiap hidup kami, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menjadi penyembah yang berkenan di hadapan-Mu, yang menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Biar nyanyian yang baru mengalir dari setiap mulut kami. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian yang mengagungkan nama-Mu Tuhan, pujian yang menyenangkan Tuhan. Biarlah Kau dapati atas hidup kami. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya Yesus. Biar nyanyian yang termanis dari setiap kehidupan kami Kau dapati Tuhan di dalam setiap pribadi kami pada pagi hari ini. Nyanyian pujian yang memuliakan Tuhan dengan segenap kehidupan kami. Biar Kau dapati ada dalam setiap hidup kami Bapa. Dan Tuhan berkenan atasnya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami yang menyadari pujian hidup kami adalah penyembahan. Biar kami mau terus mau menyenangkan Tuhan seumur hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus, Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dipuji, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Tuhan, oh pujian hanya bagi-Mu.
pujian bagimu Tuhan. Pujian hanya bagimu Tuhan, sungguh hanya bagimu saja Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian kami hanya bagimu Tuhan. Oh, pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi kita mau katakan, nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan. Pujian hanya bagimu. Haleluya. Kita pandang Dia Allah yang besar, Allah yang layak terima segala pujian kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat, yang pagi hari ini ada di tengah kita. Dia siap menjamah dan melawan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, beri kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Selamanya Tuhan, Kau Allah yang besar, yang berkuasa di bumi dan di surga. Dan hanya satu pribadi yang layak terima pujian penyembahan kami. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ada sukacita jemaat Tuhan? Haleluya. Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang bersukacita. Coba lambaikan tangannya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Apapun keadaan kita pagi hari ini, ya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik dalam hidup kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
bersyukur Tuhan, sebab Kau baik dalam hidup kami. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, oh bersyukurlah, sebab Kau baik Tuhan. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Saya mau lihat dulu pagi hari ini tangan-tangan yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, coba angkat tangannya. Nyanyinya bersyukur, tapi saya lihat ekspresinya seperti tidak orang bersyukur. Kita malu kepada Tuhan yang sumber kasih karunia kepada kita. Amin. Haleluya. Beri semangat kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah. Yuk sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh bersyukurlah. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan pagi ini, kami menyatakan syukur kami bagimu. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya kasih setianya. Sama-sama kita katakan bersyukurlah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Orang yang senantiasa hidupnya bersyukur akan menyadari bahwa dia adalah calon mempelai Kristus. Amin. Haleluya. Karena itu mari kita setiap hari saat kita bersyukur, kita disadari bahwa hidupku ini adalah calon mempelai Kristus, dan kita menyadari Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya. Kita bersuka, beri kemuliaan padanya. Pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan diri. Mari kita bersuka,
Ya, ini pujian angkatan babe gue. Mungkin banyak yang tidak tahu, tapi tetap terus harus mengingatkan kita, Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Karena itu mari kita terus hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini hati kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Roh kami membutuhkan Engkau Bapa. Roh kami butuh akan Tuhan. Kami mau terus memberi makan roh kami Tuhan dengan firman-Mu, agar kami dapat mengalahkan manusia daging kami, dan kami dapat menghidupi kebenaran-Mu setiap hari Tuhan, dengan pertolongan dan kekuatan roh-Mu yang memenuhi setiap kami. Tolong kami Bapa. Tolong kami Yesus. Haleluya. Kau tahu setiap keterbatasan kami Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu. Berikan kami telinga yang peka Tuhan. Telinga seorang murid Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kita jadikan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Allah, Engkau Raja yang berdaulat atas hidup kami, yang memegang ketetapan atas hidup kami. Kami berserah penuh kepadamu. Ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Nanti yang berdoa syafaat saya minta maju ke depan. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk berdoa bagi pokok doa kita hari ini. Baik kita yang ada di dalam gereja ini, begitu juga saudara-saudara kita yang ada beribadah di rumah masing-masing. Pokok doa kita hari ini yaitu yang pertama, biar kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada pemerintah Indonesia supaya bisa melepas ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan mengembangkannya menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Dan yang kedua, berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan ibadah anak onsite yang akan dimulai bulan Oktober ini, supaya aman bagi kesehatan anak-anak dan anak-anak semakin semangat beribadah. Benar ya Bapa di dalam surgawi, kami tetap berserah sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami, di sepanjang Engkau izinkan kami ada di muka bumi ini ya Tuhan, biar lewat setiap kehidupan kami, hidup yang terus menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar ya Bapa, kami ada, Engkau ciptakan hanya untuk rencana dan tujuan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, taruh di hati kami masing-masing untuk kami menyadari bahwa kami ada hanya untuk tujuan-Mu. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu, kami mempersembahkannya di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kekurangan kami ya Tuhan. Kami mau firman-Mu yang senantiasa membentuk kami menjadi menyukakan hati Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sepenuhnya kami serahkan hidup ini. Biar di dalam perjalanan kehidupan kami, mungkin kami melalui onak dan duri dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, kami tetap percaya Kau Allah senantiasa menyertai kehidupan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya teguh kepada Engkau ya Tuhan, firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersepakat Tuhan bersatu hati, kiranya Tuhan memberikan kemampuan yang sungguh-sungguh kepada anak bangsa yang sanggup memberikan yang terbaik lewat produk-produk yang mereka kerjakan ya Tuhan. Supaya setiap Tuhan yang dibutuhkan, produk yang dibutuhkan oleh bangsa ini, kami mampu Tuhan menjadikannya supaya kami setiap bangsa masyarakat yang ada mampu menikmati hasil produksi anak-anak bangsa. Kami tidak akan tergantung dengan impor dari luar ya Tuhan, tetapi Engkau Bapa yang di surga, memohon kepadamu memberkati setiap anak-anak bangsa, memberikan pengetahuan yang lebih ya Tuhan, supaya kami Tuhan mampu
memberi yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan. Mampukan Tuhan anak-anak bangsa Tuhan, dimanapun mereka yang ada Tuhan, baik yang di dalam negeri, baik yang di luar negeri. Kiranya Tuhan memberikan sesuatu yang berharga bagi bangsa ini Tuhan, sehingga kami dapat mandiri untuk memberikan produk-produk yang kami butuhkan di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati semua Tuhan, fasilitas yang ada, mulai dari pusat sampai ke daerah yang terendah ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Bapa. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara besar. Ini yang menjadi iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami dengan penuh merendahkan diri memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak bangsa Tuhan, supaya kami bekerja dan bekerja memberi yang terbaik kepada bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat rencana persiapan di bulan Oktober ini, agar ibadah onsite akan terlaksana di tempat ini ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami percaya ya Bapa, rencanamu tidak akan pernah gagal ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, apapun yang sudah kami rencanakan, apapun yang gereja program-program Tuhan, sekiranya itu menjadi tergenap ya Bapa. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau sumber segala yang kami butuhkan di dalam kebenaran ya Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan, semuanya dalam keadaan baik-baik saja Tuhan, baik kesehatannya ya Tuhan. Begitu juga guru-guru sekolah munggi ya Tuhan yang mendukungnya, karena Tuhan juga memberkati. Kau taruh di hati mereka hati yang penuh dengan melayani dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan sabdamu ya Bapa lewat hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan ya Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditaburkan bagi kami ya Bapa, itu menjadi kekuatan, itu menjadi sukacita dalam kehidupan kami, dan untuk kami bawa di dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi setiap telinga kami yang kami mendengarnya Tuhan, supaya firman-Mu itu Tuhan benar-benar jatuh ke tanah yang subur, jatuh ke dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang menyatakan kebaikan dan pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang setia memelihara kita dari hari ke hari. Bahkan dikala kita tidak menyadari pemeliharaan penjagaan Tuhan, Tuhan tetap baik memelihara dan melindungi serta memberkati kita. Puji Tuhan, tadi kita diingatkan dengan nyanyian pengantinnya telah siap sedia ya. Ada orang yang telah menikah 50 tahun, 60 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, bisa saja dia lupa hal-hal yang paling berkesan ketika dia harus mempersiapkannya. Dan ingatlah senantiasa setiap waktu bahwa kita adalah mempelai Kristus, dan Dia ingin kita menjadi pribadi yang siap kapan saja. Baik ketika secara pribadi kita datang kepada Tuhan dipanggil melalui banyak cara, ataupun ketika bersama-sama ada hari pengangkatan itu. Tetapi percayalah bahwa setiap hari sebelum hari ketika kita bisa memandang Tuhan muka dengan muka di dalam tubuh kemuliaan dan kebangkitan, itu berarti kita harus terus menyiapkan diri menjadi orang yang berjaga-jaga dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Seorang pengantin tentu saja dia harus seorang yang sudah siap, seorang yang dewasa, seorang yang mengerti bahwa berumah tangga adalah sebuah fase kehidupan hanya untuk orang-orang dewasa yang siap.
Nah, secara rohani maknanya adalah kita menyadari bahwa hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat salah satu segi dari kehidupan yang siap sebagai seorang mempelainya Tuhan. Apa itu memelihara hidup kudus di akhir zaman? Memelihara berarti kita telah menerima, ya, bukan sekedar sesuatu yang jauh, tetapi Tuhan sudah memberikannya. Kapan itu? Ketika kita percaya kepada Kristus dan dibenarkan, maka pengudusan Tuhan berlaku dalam hidup kita. Darah yang kudus itu telah membasuh, menyucikan kita ketika kita pertama kali membuka hati menerima Yesus. Tetapi kita harus terus menjaganya, memeliharanya, supaya kekudusan yang Allah berikan menjadi sesuatu yang terus berkembang. Pada awalnya mungkin kita masih harus bergumul dengan banyak hal, tetapi sesungguhnya itu juga bisa menjadi sesuatu yang terus berlangsung seumur hidup kita selama kita masih tinggal dalam tubuh jasmani. Karenanya memelihara di dalamnya juga berarti ada menjaga, memperhatikan, mempertahankan, merawatnya, ya. Nah, mari kita membaca satu ayat saja dari Galatia pasal 5 ayat 24. Hari Rabu yang kemarin kita sempat membaca pasal 5 ini secara keseluruhan dan menjadikan ini sebuah pasal yang kita lihat ada 2 perikop besar di dalamnya. Bicara yang pertama tentang kemerdekaan yang sejati dalam Kristus, dan yang kedua kehidupan orang Kristen yang berkenan kepada Allah dengan cara dia harus menanggalkan keinginan-keinginan dagingnya. Mari kita baca bersama dari Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, saya ulangi salah ya, Kristus Yesus dia dibalik ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, orang-orang itu, saya dan saudara, sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu dan keinginannya. Inilah sisi kebenaran dari pihak Allah. Ketika seorang telah menjadi miliknya, mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka darah yang kudus itu membasuh seluruh hidupnya. Karena ini sebuah konsekuensi. Seorang yang menerima dan mengakui Yesus, dia disebut orang yang bertobat dan dilahirkan baru. Dia harus menanggalkan cara hidup yang lama, dan tentu saja di dalamnya termasuk keinginan-keinginan dagingnya. Tetapi berapa banyak itu terus bertambah dan berkembang seiring dengan kedewasaan dan pemahaman dia, didorong oleh keinginan yang kuat untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita melihat beberapa hal dari ayat-ayat ini, dan sebelumnya hendak menunjukkan kepada Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kados, dan ternyata cukup banyak. Perjanjian Lama mencatat 117 kali yang dalam versi bahasa Inggris kata kados atau kedos ini adalah sacred, suci, holy one bicara tentang Tuhan. Dia Allah yang kudus, saint, orang-orang kudus atau set apart, dipisahkan. Jadi kalau kita bicara tentang kados, berarti seorang yang hidupnya terpisah bagi Tuhan. Kemudian kalau kita membaca Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Grekanya atau bahasa Yunani, menggunakan kata hagios, lebih banyak lagi, ada 231 kata yang digunakan di sana. Berarti properly,
different, unlike, sesuatu yang benar, sesuatu yang berbeda, tidak sama dengan yang lain. Dan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, for the believer means likeness of nature with the Lord. Jadi bagi orang-orang yang percaya, kata hagios ini menjadikan dia semakin segambar, serupa, nature yang sama, hal-hal yang sama dengan Tuhannya. Orang bilang matching, berarti secara mungkin perasaan, keinginan, hobi ada yang klop ya. Nah, orang yang hidup dalam kekudusan secara nature-nya dia menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Jadi seorang yang hagios itu adalah orang yang hidupnya berbeda dengan cara hidup orang dunia. Secara umum kita bisa berkata bahwa hidup kudus di dalam Tuhan itu berarti memisahkan hidup kita bagi Tuhan. Hidup yang terpisah bagi Dia. Jadi kalau kita berkata di dalam imamat yang dikatakan dan kemudian dikutip oleh Rasul Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Maka berarti Tuhan ingin umat Israel sampai kepada kita sekalian orang-orang percaya, hidup terpisah dari dunia, dari cara dunia, dan hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan berarti kita mengenal Dia, melakukan keinginan dan kehendaknya, sehingga keserupaan dengan Tuhan dalam tabiat yang kudus itu makin hari makin nyata dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau orang tidak semakin serupa dengan Kristus, maka pasti dipertanyakan, siapa yang menjadi panutannya, siapa yang jadi idolanya. Seorang disebut anak dari seseorang. Secara genetika ada kromosom-kromosom yang dibawa, entah dari ayahnya atau generasi kedua di atas ayahnya, atau sampai ke generasi yang ketiga. Sehingga kita bisa berkata anak-anak adalah manusia baru yang memiliki kombinasi dari tabiat-tabiat orang-orang di atasnya. Sehingga kita bisa berkata seperti bapaknya, seperti itulah anaknya. Jadi kalau orang berkata itu memang anaknya, karena bapaknya juga begitu. Bapak kita kudus, maka kita juga bisa disebut, lihatlah anak-anak Allah, orang-orang percaya yang hidup dalam hagios, yang hidup terpisah bagi Tuhan. Salah satu ciri seorang Kristen adalah bukan hanya tentang kasih, tetapi hidup dalam kekudusan, yang berarti hidupnya terpisah bagi Tuhan. Ibu rumah tangga pasti bisa memisahkan, tahu memisahkan beras-beras yang baik dan mungkin beras yang tidak baik. Kalau standarnya tinggi mungkin yang patah-patah disingkirkan, yang menir-menir, yang hancur-hancur disingkirkan, apalagi gabah nggak masuk. Pemisahan, seperti itulah kita membaca Alkitab. Hidup yang dikuduskan berarti hidup yang dipisahkan bagi Tuhan, supaya Dia bisa melihat hidup kita seperti Dia melihat sifat-sifatnya sendiri di dalam kita. Jadi sekali lagi, kalau kita diminta hidup kudus bagi Tuhan, memelihara kehidupan yang kudus di akhir zaman, berarti kita harus memisahkan hidup dari cara hidup orang dunia. Meskipun orang berkata, kenapa dia beda? Karena dia anak Allah yang hidup di bumi ini. Dia cari uang, dia bekerja, tapi filosofinya beda, motivasinya beda, caranya mengumpulkan uang dan kekayaan berbeda dengan orang yang bukan anak-anak Allah, bukan sekedar bekerja, bukan sekedar cari uang, tetapi dia menjadikan itu sebagai sebuah pengabdian, pelayanan. Hidup yang terpisah bagi Allah haruslah dipelihara, dan bagi orang tertentu harus diperjuangkan, diusahakan. Sebab kata kudus berarti tidak berarti banyak kalau hidup orang itu masih sama dengan orang dunia. Reaksinya, cita-cita hidupnya, motivasi hidupnya, kalau masih sama dengan orang dunia, maka
harus ada satu perubahan dalam hidupnya. Dia bisa berhasil seperti orang dunia berhasil, tapi motivasinya berbeda, cara dan tujuannya berbeda. Dia sadar hidupnya adalah milik Tuhan. Dia bisa memakai seluruh keberhasilannya dalam studi, dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangannya. Dan dia mengerti mengapa Tuhan memberkati dia untuk kemuliaan namanya. Berbeda dengan orang di dunia yang tidak menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak Allah. Mereka berjuang untuk berhasil, cari uang sebanyak-banyaknya. Tujuannya mungkin hanya untuk dipuaskan keinginannya, supaya dia bisa melakukan apa yang hatinya inginkan. Tapi anak-anak Allah, ketika dia diberkati, dia mengerti bahwa itu semuanya bagi kemuliaan Tuhan, dan dia bisa menggunakannya seperti yang Tuhan mau. Jadi hidup yang terpisah bagi Allah mencakup banyak hal dalam seluruh kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita berkata dipisahkan dari apa? Kalau kata kudus tadi berarti secara umum dipisahkan, hidup yang terpisah bagi Tuhan. Dipisahkan dari apa? Salah satu poin yang saya ingin sampaikan pagi ini adalah dipisahkan dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan Anda dengan Tuhan. Ada banyak penghalang hubungan seseorang kepada Tuhannya. Dan dia harus belajar memisahkan segala sesuatu yang membuat hubungannya dengan Tuhan secara pribadi terhalang. Tiap orang berbeda-beda. Bagi beberapa orang, dosa adalah penghalang terbesarnya. Dia sulit sekali untuk menaklukkan dosa, keinginan-keinginan matanya. Ada hal-hal yang orang sampai disebut seperti maniak. Kalau dia nggak buat dosa, dia nggak rasa puas. Penghalang terbesarnya dalam hubungan dengan Tuhan adalah dosa. Tapi jangan hanya lihat dosa sebagai penghalang. Ada orang yang disebut terhalang dalam hubungannya dengan Tuhan karena pekerjaan. Pekerjaan membuat dia tidak punya hubungan dengan Tuhan secara baik dan benar. Selalu berkata, aku sibuk kerja. Padahal satu hari dia akan mati. Dan kalau dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan karena pekerjaannya, betapa mengerikannya. Ada orang yang memiliki harta dalam segala bentuknya, entah sedikit entah banyak, dan itu yang membuat dia terhalang dalam hubungan dengan Tuhan karena dia lebih mencintai hartanya, seperti orang yang mencintai pekerjaannya lebih daripada dia mencintai Tuhan. Seperti orang yang mencintai dosanya, keinginan berdosanya lebih daripada dia mencintai Tuhan. Saudara lihat, tiap orang bisa berbeda-beda. Tiap orang punya titik lemah yang berbeda-beda. Titik kritisnya disebut juga. Ada orang yang punya hobi. Kalau sudah bicara hobi, maka Tuhan tidak digubrisnya. Bagi dia melampiaskan semua yang dia hobi, melakukan semua yang dia hobi, itulah tujuan hidupnya. Dia bekerja, dia cari uang, dia menikmati hobinya. Dan bagi orang seperti ini, hobi bisa menjadi penghalang terbesar dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak peduli apa kata Tuhan tentang hidupnya, yang penting hobinya. Atau orang yang punya kesibukan yang rutin, seperti orang di Palembang, Batu Raja, orang Sumsel umumnya. Nak kemana kau? Ada gawe, ya kan? Betul kan? Keluar dari rumah ditanya istri, nak kemana kau? Pak, pagi ini Pak, ada gawe pokoknya. Tenang deh. Apa kerja yang tidak tahu? Ada gawe, ya kan? Begitu keluar ada gawe. Seolah-olah hidupnya sangat sibuk. Kalau bicara tentang kesibukan, dia super sibuk. Dirinya, rohaninya nggak diurus. Hubungannya dengan Tuhan tidak pernah diperhatikan. Dan yang lainnya. Sekali lagi, tiap orang bisa berbeda-beda. Tanyakan kepada dirimu sendiri, penghalang apa
yang membuat hubunganmu dengan Tuhan terganggu? Atau Anda berkata, saya sudah belajar menaklukkan itu semua dan menempatkan hubungan dengan Tuhan sebagai prioritas yang paling utama dalam hidup saya. Saya akan bekerja dengan baik, saya akan mengumpulkan harta yang diperlukan, saya akan menyalurkan hobi saya akan melakukan tugas rutin saya sehingga sedikit sibuk atau sangat sibuk. Tapi di atas segalanya, saya menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Mencari Dia sebelum segala sesuatu dimulai. Sebelum saya bersibuk, sebelum saya mencari uang, sebelum saya melakukan semua hobi, sebelum memulai hari yang baru, bahkan mungkin di tengah malam ketika tidak bisa tidur, saya ingat akan Tuhan. Bahkan di tengah kesibukan, saya mencari Tuhan, berdoa. Karena tidak sedikit orang-orang hebat dalam Alkitab menjadi inspirasi buat kita. Di tengah kesulitannya mereka berdoa kepada Tuhan. Di saat mereka melakukan tugasnya, mereka memanggil Tuhan. Tentu dengan posisi yang berbeda ketika dia di rumah. Anda bisa memanggil Tuhan berseru ketika mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil. Ada situasi yang sulit dan Anda berkata, Tuhan tolong saya. Ketika Anda ingat sesuatu yang mungkin menakutkan, menggentarkan, dan kemudian Anda berkata, Tuhan tolong saya. Anda bisa menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang utama. Ketika kesukaran datang, kesulitan datang, tantangan datang, masalah datang, jadikan Tuhan sebagai pribadi yang paling utama yang Anda serukan. Jangan sibuk cari orang dan lupakan Tuhan. Telepon sana, telepon sini, hubungi sana, hubungi sini, tapi Tuhan Anda tidak pernah hubungi. Ini sesuatu yang keliru. Mari kita jadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Mengawali hari, cari Tuhan. Paginya setiap orang sekali lagi berbeda-beda. Anda bisa bangun jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Ada orang paginya jam 8 karena dia harus kerja di malam hari sampai mungkin subuh. Tiap-tiap orang punya waktu yang berbeda memulai harinya. Tapi saya mendorong saudara, sebelum melakukan semuanya, jangan sampai hubungan dengan Tuhan terhalangi. Yang paham dan setuju katakan amin. Ya, jangan lagi katakan kepada Tuhan, aku sibuk Tuhan. Tapi di tengah kesibukanmu Anda cari Tuhan, duduk di kaki Tuhan, menyapa Dia, dan jangan ada yang lain. Sama seperti kepada bangsa Israel, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kadang-kadang pekerjaan, harta, hobi, kesibukan, dan kesukaan akan dosa menjadi berhala dalam bentuk yang lain dalam hidup seseorang. Dan Tuhan ingin tidak ada hal-hal yang seperti itu. Biar Dia satu-satunya yang menjadi prioritas utama yang kita cintai. Bagaimana cara kita bisa memelihara kekudusan dari ayat-ayat dalam Galatia pasal 5 tadi? Ada 3 hal praktis di situ. Yang pertama, hiduplah seturut dengan tuntunan dari Roh Kudus. Karena Galatia pasal yang kelima bicara begini, ayat yang ke-16. Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Supaya kita terpisah dari Tuhan, hidup kudus bagi Dia, maka kita harus mengikuti tuntunan Roh, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang pertama kita dapatkan ketika kita membuka hati dan mengakui Yesus. Berdiamnya Roh Kudus dalam hidup seseorang tidak ada hubungan dengan bahasa roh. Saya ulangi, berdiamnya Roh Kudus dalam hidup seseorang tidak ada hubungannya dengan bahasa roh yang seringkali dianggap orang. Kalau kau enggak bahasa roh berarti tidak ada Roh Kudus.
Pribadi Roh Kudus itu memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya. Salah satunya karunia berbahasa roh, karunia berbahasa lidah, karunia iman, karunia-karunia yang lain. Tapi yang paling diutamakan harusnya bukanlah karunia-Nya, bukan manifestasi atau pernyataan karunia-Nya, tetapi yang diutamakan haruslah pribadinya. Karena orang bisa saja mungkin melakukan manifestasi-manifestasi dari karunia Roh Kudus, tapi dia sendiri tidak menjadikan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Bisa memang dia melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani, tapi hidupnya tidak dituntun oleh Roh Kudus. Satu hari semuanya terbongkar. Ternyata orang-orang yang tidak hidup menurut pimpinan Roh Kudus masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rohani, pekerjaan agamawi. Jadi kita harus belajar menaklukkan diri kita, hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Dia ada di dalam kita. Mulailah untuk berkata, Roh Kudus tolong saya. Apa yang saya harus lakukan? Dia pribadi Allah yang ketiga, yang diam di dalam saudara. Dia mau berdiam dalam seseorang selama hidup orang itu. Selama dia tidak menolaknya, selama dia tidak mengeraskan hatinya terus menerus, maka Roh Kudus selalu tinggal dalam hidup setiap orang yang percaya dan mengasihi Yesus. Jadi mari berkomunikasi dengan Roh Kudus. Anda bisa minta tolong kepadanya, karena Roh Kudus disebut Roh Penolong. Waktu Yesus naik ke sorga, dia berkata, aku akan memberikan kepadamu penolong yang sepadan, Parakletos Allos. Kenapa disebut sepadan? Yang setara dengan Yesus, yang adalah Allah. Jadi menerima Roh Kudus berarti ada kehadiran Allah di dalam hidupmu. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus melalui keputusan-keputusan yang menghormati Dia, bukan keinginan kita, bukan keinginan daging saja. Hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ini cuma pilihan. Kalau ada orang berkata, mengapa aku sulit untuk melakukan atau hidup menurut pimpinan Roh Kudus? Karena mungkin orang itu selalu ingin mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Ada tangan Tuhan yang tidak nampak, yang menyertai kita dikala kita mengalami kesulitan. Karena Dia penolong, Dia penghibur, Dia guru. Bahkan ketika kita lupa, kita bisa bertanya, Tuhan, ingatkan aku akan segala hal yang Kau telah ajarkan. Karena waktu Yesus mendeskripsikan, mengatakan beberapa hal yang utama dari pekerjaan Roh Kudus, salah satunya dia berkata, Roh itu akan mengingatkan engkau terhadap segala firman yang kuajarkan kepadamu. Kalau kita baca Alkitab kadang kita tidak mengerti, tapi satu hari Roh Kudus mengingatkan. Itulah maksud firman Tuhan ini. Bahkan kadang kita lupakan sesuatu, kita bisa bertanya dan meminta Roh Kudus menolong kita. Dia juga menolong, memberikan kita kekuatan dikala kita lemah. Saudara mungkin pernah dengar cerita, ada orang satu hari bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan melepaskan semua unek-uneknya. Dan kemudian orang ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, janjimu Engkau menyertai aku. Tapi kadang-kadang aku merasa sendirian dalam hidup, menanggung beban sendirian. Tidak ada yang mau menolong, memperhatikan. Padahal Engkau berkata Engkau setia dan Engkau tinggal di dalam aku. Maka Tuhan berkata, iya nak, aku menyertai engkau, bahkan aku bersamamu, dan seringkali aku menggendong engkau. Lihatlah telapak kaki, aku selalu bersamamu. Kemudian ketika dicermati, orang itu berkata, nah itu hanya ada dua
2 telapak kaki berarti 1 pasang. Sebelumnya ada 4. Kalau ada 4 memang Tuhan yang menyertai. Tuhan bersamaku di sisiku. Tapi lihat kemudian kenapa ada 2 saja? Di mana 2-nya? Saat aku sendirian, di mana Engkau Tuhan? Tuhan berkata, itulah saat aku menggendong Engkau. Sehingga tidak terlihat 4 telapak kaki, hanya 2, dan itu telapak kakiku. Kadang-kadang kita menganggap kita sendirian dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tantangan. Tapi ingatlah ada Tuhan, amin, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat baik kita mungkin bisa lupa, orang terdekat kita mungkin tidak mampu menolong kita, tapi ada Tuhan yang selalu ingin menolong kita. Kembali ke Galatia pasal 5 ayat 16. Jika sumber kekuatan kita adalah diri kita sendiri, maka menjaga hidup kudus adalah hal yang sangat berat. Karena daging itu memang lemah, ya, gampang digoda, gampang jatuh. Tapi roh kita sebetulnya roh yang penurut. Itu dikatakan Tuhan dalam Matius 26 ayat 41. Dia berkata kepada murid-muridnya, terkhusus ucapan itu kepada Petrus, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh penurut tapi daging lemah. Berarti untuk mengatasi supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, jatuh dikala dicobai, jatuh dikala digoda, adalah kita harus berjaga-jaga dalam doa kepada Tuhan. Jangan seperti orang bodoh yang melangkah medan perang dan berkata, aku bisa karena aku sudah pengalaman, aku sudah sering menang dan aku tidak perlukan Tuhan. Tetapi kita berjaga-jaga berdoa berarti melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Kita berkata terima kasih untuk pengalaman masa lalu ketika Tuhan melepaskan saya dari kesulitan yang lebih berat dari ini. Tapi sekarang pun saya membutuhkan Tuhan. Ingat kisah ketika Israel menaklukkan Yeriko. Mereka begitu surprise, hanya berjalan 7 hari. Selama 6 hari mereka berjalan cuma 1 kali keliling kota yang dikelilingi tembok yang tebal dan tinggi itu, dengan hanya berdiam diri. Pokoknya cuma jalan keliling tembok Yeriko, nggak boleh ngomong. Kalau di atas tembok itu ada orang yang melotot, mengata-ngatai, menghina, mencemooh, jangan pedulikan. Mereka hanya berjalan saja. Hari yang ke-7 Tuhan berkata kelilingi 7 kali. Dan pada yang terakhir berteriaklah, bersoraklah, karena aku akan merobohkan tembok itu. Tembok itu roboh tanpa perbuatan tangan manusia. Tembok itu roboh yang tebal dan tinggi. Kita bikin tembok rumah, kalau 20 cm sudah tebal, ya kan? Betul ya? Karena lebar bata itu tambah hari tambah kecil. Lebarnya kadang-kadang cuma 8 cm, ditambah plester kiri kanan, jadi mungkin 10-12. Kalau orang membangun tembok sampai 0,5 meter, wow tebal sekali, itu benteng. Kalau orang bangun tembok dan di atasnya bisa bangun rumah, saudara bilang apa itu? Alangkah tebalnya, di atas tembok orang bisa bangun rumah. Tembok yang kokoh, yang tidak mungkin didobrak dengan mudah. Hari itu roboh karena Tuhan. Sehingga mereka sangat kagum akan Tuhan. Dan peristiwa robohnya tembok ini menjadi buah bibir perbincangan bangsa-bangsa. Setelah mereka menaklukkan Yeriko dengan ajaib karena Tuhan yang merobohkan itu, maka di hadapan mereka ada lagi satu kota yang kecil, yang tidak berkubu, tidak ada temboknya, lebih mudah ditaklukkan. Dan dengan pongah orang Israel berkata, kami maju ke sana, kami akan menaklukkan. Mereka lupa, mereka menaklukkan Yeriko karena Tuhan yang merobohkannya, bukan karena mereka. Dan di hadapan mereka ada kota yang lebih kecil lagi, yang tidak punya dinding tembok berkubu. Mereka berkata, ini lebih kecil, lebih mudah. Tidak usah semua rakyat, tidak usah semua tentara maju.
Tapi hari itu Tuhan permalukan mereka. Mereka dibuat kocar-kacir dan ada yang mati, mungkin 30 orang. Mereka nangis, mereka kaget. Kenapa terhadap masalah yang lebih kecil dan sangat mudah ini kami kalah dan dipermalukan? Apa kata orang kalau kami dihancurkan oleh kota Yeriko, kota Ai yang kecil ini? Saudara, memang ada dosa yang tersimpan. Tetapi dari sini kita juga bisa belajar satu prinsip. Menganggap kecil masalah dan melupakan Tuhan akan membuat kita sombong. Yeriko kita bisa kalahkan karena Tuhan memakai kita dengan anugerah-Nya. Tapi Ai yang lebih kecil dan lebih mudah, kita bisa dikalahkan kalau kita sombong dan mengandalkan diri kita sendiri. Belajarlah untuk bergantung kepada Tuhan. Daging lemah bisa sombong. Baru berhasil kita sombong. Sudah berhasil kita sombong. Karena keberhasilan kita sombong dan kita lupa Tuhan. Ketika digoda, daging gampang jatuh, dipuji atau dicela, diberkati berlimpah atau ketika kekurangan. Itu sesuatu yang bisa membuat daging kita berontak. Kalau jalan kita datar, kita juga protes. Begini-begini saja ikut Tuhan, begini-begini saja jadi orang Kristen, gak ada kemajuannya. Padahal dia bohong. Kalaupun jalannya lurus begini, saudara, lihat anaknya. Anaknya dulu kecil, sekarang anaknya bisa kuliah, sudah kerja, sudah berumah tangga. Mungkin jalannya datar, tapi semua yang awalnya menakutkan, waktu mau masukkan sekolah anaknya, berpikir bagaimana bisa, bagaimana biayanya, apa anaknya juga bisa sekolah, sampai ke sekolah menengah atas, sampai ke perguruan tinggi dan seterusnya. Kalaupun kita menganggap itu datar, sebetulnya Tuhan sudah menolong kita. Kalau kita masih hidup hari ini dan bisa bersyukur, maka itu adalah sebuah pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Tapi banyak orang rasa bosan kalau perjalanan hidupnya seperti berjalan di tanah datar. Tapi kalau Tuhan mengizinkan dia masuk lembah kesulitan, dia protes. Kenapa jalannya sulit? Tambah hari tambah sulit. Cari uang tambah sulit, bekerja tambah sulit, dan seterusnya. Kalau Tuhan mengangkat dia tinggi seperti mendaki bukit-bukit keberhasilan, dia berkata, kan aku hebat, kan aku sudah berjuang, kan aku, dan seterusnya. Saudara, daging lemah. Entahkah kita berjalan di lembah kekelaman, lembah kesulitan, lembah tantangan. Ada potensi, ada kemungkinan di situ daging kita membuat kita jatuh dalam dosa. Ketika kita jalan datar, meskipun Tuhan pelihara kita tak henti-hentinya, kadang kita tidak bersyukur dengan Tuhan. Waktu Tuhan angkat kita naik seperti kita naik di bukit-bukit keberhasilan, kita lupa untuk bersyukur dan menghormati Tuhan. Dalam segala segi, daging itu lemah. Betul? Cobalah lihat diri kita masing-masing. Sebab itu Tuhan menghendaki agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau yang memimpin daging kita, manusia daging kita, kita bisa cenderung membuat keputusan-keputusan yang salah. Ada orang yang sangat emosional. Ada orang yang sangat situasional. Sehingga keputusannya tidak konsisten. Kalau dia lagi senang semua boleh dalam rumah tangganya. Tapi kalau dia lagi pusing, semua dilarang. Nah, kalau ada anak istrinya atau pegawainya kan bingung. Kemarin gak ada masalah buat ini. Kenapa hari ini ribut bapak? Kenapa ribut suamiku? Kenapa ribut si mama? Ya kan? Halo? Ada orang yang hidupnya sangat tergantung dengan situasi dan perasaannya, dan bisa berubah-berubah. Orang di sekitarnya bingung, bahkan dia sendiri juga bingung. Kenapa aku jadi begitu sedih, begitu melankolik, begitu lemah? Di hari lain saya kuat. Atau ini perasaan, apa iman? Iman kita sebetulnya bisa konsisten
kalau iman kita bergantung kepada janji Tuhan. Tapi kalau iman kita bergantung dengan perasaan dan situasi, iman kita bisa naik turun dan anjlok. Itu sebabnya Tuhan mengajari kita membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan, bukan di atas perasaan ataupun situasi kita. Sehingga dalam situasi yang buruk pun orang tetap percaya bahwa Tuhan pelihara dan bela dia. Kalau hari ini dia belum melihat pertolongan Tuhan, intervensi sorga dalam masalah dan hidupnya, dia berkata, bukan berarti Tuhan melupakan saya. Itu iman di atas janjinya. Amin. Roh Kudus itu menyatakan kuasa dan kekuatan Bapa, agar hal yang sulit dan tidak mungkin kita selesaikan itu mampu kita selesaikan. Ingat, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Karena Roh Kudus adalah penolong yang setiawan. Katakan, sejenak Anda tutup mata dan berkata kepada roh yang ada di dalam saudara, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau penolong yang setiawan. Lakukan itu, saudara. Anda bisa menepuk dadamu dan berkata, terima kasih Roh Kudus, Engkau adalah penolong yang setiawan. Ingatkan saya senantiasa bahwa Engkau ada di dalam saya. Engkau terus menolong menyertai saya, bahkan dikala saya tidak menyadari. Engkaulah penolong yang sungguh. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Kita merasa kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, dan itu sangat sulit. Yang kedua, Galatia pasal yang kelima juga bicara tentang buah-buah roh. Sehingga kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka yang dihasilkan haruslah juga buah-buah dari Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak hidup menurut tuntunan Dia, maka yang dihasilkan adalah kedagingan. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Anda pakai ini, tidak menentang hukum dari negara manapun juga. Anda pakai dan hidup menghasilkan buah ini. Di kalangan orang jahat pun tidak ada penentangan. Di hadapan orang munafik pun Anda akan diakui. Di hadapan semua bangsa hukum ini berlaku. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau Anda tidak ingin konfrontasi, dilawan oleh orang, Anda harus hidup dengan mengeluarkan buah-buah ini. Ketika pemberontakan, kejahatan, kebebalan, ketidaksetiaan, Anda lawan dengan buah-buah Roh Kudus, maka Anda adalah pemenangnya. Mulutnya mungkin tidak mengakui, tapi hatinya mengakui. Anda diperlakukan jelek, tapi Anda tetap mengampuni. Anda dalam penderitaan, tapi Anda sabar dan tetap tulus hati. Orang akan mengakui di hatinya setidaknya. Dan Tuhan bangga kalau kita hidup di tengah keadaan yang sulit, tapi kita menghasilkan buah-buah roh seperti ini. Kita tahu pohon karet, getahnya berharga, ya kan? Atau mungkin tanaman yang lain yang getahnya berharga. Getah itu dihasilkan dari luka-luka di badannya. Atau ibu-ibu yang menyukai mutiara, kerang itu mengalami iritasi, luka yang hebat ketika ada benda asing yang masuk dalam tubuhnya. Dan kemudian dia mengeluarkan salivanya untuk menutupi rasa penderitaannya. Jadi kalau Anda pakai kerang, itu produk dari penderitaan sang kerang. Pakai mutiara maksud saya. Kalau Anda pakai mutiara yang asli, itu produk dari penderitaan sang kerang, ya kan? Kalau Anda menggunakan barang-barang yang lain, kadang-kadang itu dihasilkan dari sebuah proses yang menyakitkan dan menghancurkan. Minyak zaitun atau semua minyak yang lain
Banyak dihasilkan dengan cara dipres dengan tekanan yang tinggi. Kadang-kadang hidup kita harus mengalami tekanan yang hebat untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berharga. Dalam penderitaan, kasih-Mu lebih tulus, pengampunan-Mu lebih berharga, kemurahan hati-Mu lebih berarti. Kalau orang memberi dalam kelimpahannya, berbeda dengan orang memberi dalam kekurangannya. Orang mengampuni ketika dia dilukai dengan hebat, dan orang mengampuni ketika dia tidak dilukai dengan hebat. Kadarnya berbeda-beda. Jangan takut dan jangan membiarkan keadaan-keadaanmu membuat engkau tidak berbuah. Tapi biarlah Roh Kudus menolong kita untuk terus berbuah di dalam keadaan yang sulit. Menghasilkan buah adalah panggilan kita sebagai anak Allah. Sebab setelah menjalani proses waktu, yang diharapkan dari sebuah pohon adalah buahnya. Untuk apa orang menanam pohon mangga kalau tidak mengharapkan buah mangga? Untuk apa seseorang menanam pohon durian yang katanya waktunya sangat panjang? Si bapak menanam, cucunya yang menerima panennya, ya kan? Saya pernah dengar di kampung dari seorang bapak, dia bilang dulu dia menderes pohon karet yang sudah dari kakeknya. Pohon itu sudah lebih dari 80 tahun. Kadang-kadang ada tanaman yang begitu panjang dan tetap menghasilkan. Kecuali Anda penggemar bonsai, ya kan? Bonsai itu semakin kerdil, meskipun usianya 1000 tahun, 100 tahun, pohonnya begitu saja seumpama. Oh, Anda bangga. Ini tanaman 200 tahun, segini aja. Dipaksa diproses begitu rupa. Tapi dalam hal yang rohani, Anda gak boleh dibonsai oleh keadaan. Jangan bangga kalau hanya berkata, saya 30 tahun jadi Kristen loh. Tapi Anda tidak mampu mengeluarkan buah-buah kasih, buah-buah roh. Tidak ada penguasaan diri, dan seterusnya. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau Anda ingin mempermuliakan Bapa di sorga, mengucap syukur itu memuliakan Dia, tetapi berbuah banyak itu juga memuliakan Dia. Jamnya selisih 10 menit ya. Saya lihat di situ kaget. 8.43. Saya lihat di tab saya 8.33. Enggak tenang saya. 8.43 saudara. Sudah mau jam 9. Ya kan? Jangan gelisah hatimu. Karena jam saya 8.33. Kalau kita ingin memuliakan Bapa, kenapa kita tidak berpikir bahwa hidup yang berbuah itu memuliakan namanya? Kalau hidup orang Kristen bonsai, gak ada buahnya, cuma cerita tentang lamanya, cuma cerita tentang mahalnya biaya perawatan, kerumitan mengurusnya. Ini gampang tersinggung, ini harus dijaga, ini harus dihormati, ini harus diperlakukan maksimal, harus disapa, harus disambut, bla 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 bla. Itu bonsai. Kapan waktunya dia berbuah? Kalau dia hanya dimanja, tidak pernah melakukan sesuatu yang menghasilkan buah. Dia hanya ingin semua orang memperhatikan hidupnya. Dia hanya ingin sorga tercurah hanya untuk dirinya. Dia ingin orang lain memperhatikan dia. Dan kalau perhatiannya rasa kurang, dia tersinggung, dia kecewa. Jangan jadi seorang Kristen dengan sifat bonsai, kekanak-kanaan. Yohanes 15 ayat 6 dan 16 maksudnya. Salah ya, tambahin 1. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah,
dan buahmu itu tetap. Ini Tuhan berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan ini menjadi doa saya buat kita semua. Seringkali saya menyampaikan ini, mendoakan ini, supaya buah Anda tetap. Buah yang tetap berarti Anda akan menikmati pada waktu yang akan datang. Bukan hanya di sini. Karena tidak sedikit orang di sini dia berbuah sepertinya, tetapi kemudian hilang rontok dengan berjalannya waktu dan dia tidak menikmatinya. Biarlah apa yang kita hasilkan menjadi sesuatu yang dalam kalimat yang dikatakan oleh seorang malaikat di sorga kepada Yohanes, perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Buah-buah itu menyertai Anda. Itu juga dibahasakan pemazmur dalam pasal 23 ayat yang terakhir. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku sampai aku masuk dalam rumah Tuhan. Saudara, biarlah buah yang kita hasilkan, buah yang bertahan sampai kekal. Jadi tanamlah sesuatu, taburlah sesuatu yang buahnya Anda akan tuai di sini, atau kalau tidak di sini, yang pasti di sana. Bisa di sini dan di sana. Tapi kalau tidak di sini, dia pasti akan menghasilkan buah di sana. Kadang-kadang yang kita tabur tidak kita nikmati buahnya hari ini. Tapi Tuhan tidak pernah keliru. Apa yang kita tabur dalam kesucian, kebenaran, ketaatan, kesetiaan, kelemah lembutan dan seterusnya, kita pasti akan menuainya di dalam kerajaannya. Dan tidak jarang Tuhan juga memberikannya di sini. Beberapa bagian Alkitab menggambarkan kita sebagai pohon yang dituntut mengeluarkan buah. Dan kalau tidak, kapak sudah tersedia untuk menebang dan memotongnya. Jika kita tetap melekat pada pokoknya, kita jadi ranting yang tentu akan menghasilkan buah. Katakan amin, saudara. Kalau Anda melekat dengan Tuhan, sumber hidup itu ada di dalam saudara, maka dia akan memancarkan buahnya melalui hidup saudara. Karenanya kita perlu hidup di dalam Dia. Di tengah akhir zaman ini, sembari memelihara kekudusan, hasilkan juga buah-buah jiwa-jiwa sebagai buah hidup kita. Jangan bangga hanya jadi Kristen, tapi bangga juga dan bersyukur kalau Anda bisa membawa Injil kabar baik itu dalam bentuk yang seturut dengan keadaanmu, membaginya sebagai berita baik, kabar sukacita kepada orang lain, sehingga mereka juga boleh mengenal juru selamat dan diselamatkan. Kita harus berbuat baik, tapi berbuat baik tanpa secara verbal kita berkata tentang Tuhan. Kita bisa menjadi seperti menggaram laut, menggarami laut. Kadang-kadang kebaikan tanpa verbal perkataan yang harus kita ucapkan memang dari perilaku orang tahu kita Kristen, anak Tuhan. Tapi berdoalah supaya kepada orang-orang tertentu, mulai dari keluarga, kawan dan kenalanmu, Anda berbicara tentang Tuhan. Karena Injil keselamatan itu bukan Injil sosial. Injil keselamatan itu bukan Injil supermi, bukan Injil nasi bungkus, bukan Injil uang selembar merah. Itu baik, tapi itu tidak bisa menggantikan Injil yang menyelamatkan jiwa mereka. Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah adalah ketika orang mendengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia percaya dan diselamatkan. Kalau tidak paham, tanya saya. Tapi saya berharap Anda paham. Karena ada orang berupaya menggantikan Injil kerajaan Allah dengan Injil supermi, dengan Injil Indomie, dengan Injil sembako. Dua-duanya harus berjalan dengan tidak melupakan yang utama. Yang ketiga adalah hidup menyalibkan daging.
Barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perjuangan kita berikutnya dalam menjaga kekudusan adalah dengan menyalipkan keinginan daging. Anda harus memiliki payung yang kuat ketika serangan datang. Tidak boleh berkata, tembaklah aku, karena aku sudah divaksin. Ya kan? Anda harus melindungi diri dengan benteng, tindakan. Ketika Yusuf digoda berkali-kali dan dia rasa dia akan jatuh, dia lari. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jangan ketika titik lemah kita diserang, Anda tetap maju tak gentar. Maju tak gentar, berserah kepada Tuhan. Kemudian kita jatuh. Ada saat ketika kita digoda, entahkah tentang uang, tentang seks, tentang hal-hal yang lain, tentang kesombongan. Ada titik-titik lemah ketika mulai rawan. Anda harus lari, meninggalkan itu, menjauhi. Ya. Kalau Anda mulai membaca, kemudian datang iklan-iklan yang jelek dari handphonemu, jangan ikuti dan telusuri, karena Anda akan tenggelam. Ya kan? Awalnya baca Alkitab, awalnya cuma mau cari kata kados, kemudian masuk jadi kudis borok, kemudian dan sebagainya. Telusuri sampai ke dunia yang kegelapan. Bisa enggak? Bisa, karena kita bisa masuk ke dunia yang mengerikan hanya dengan jentian jari kita. Awalnya cuma hanya cerita yang baik-baik, tapi kemudian kita masuk ke dalam hal yang memalukan dan menjurus kepada hal-hal yang salah. Anda harus membentengi diri. Jangan merasa kuat ketika diserang, seperti orang pasang payung, menahan diri. Paulus berkata begini dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini Rasul Paulus, seorang yang dipakai Tuhan mewarnai dunia di zamannya. Seorang yang merintis, menggembalakan begitu banyak jiwa-jiwa. Tapi dia berkata, aku harus melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Kalau bicara tentang tubuh yang di dalamnya ada keinginan daging, yuk kita baca dululah keinginan dagingnya. Yuk kita baca Galatia pasal 5 ayat 19, 20-21. Kita bisa membaca di antaranya ini. Akhirnya 43 betul ya. Sebentar saya selesai. Perbuatan daging, Galatia 5 ayat 19, telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Anda bisa tambahin lagi karena masih ada kata dan sebagainya. Cabul, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Kita harus melatih diri menjaganya. Kalau tidak, Paulus pun takut untuk ditolak. Mari kita berdiri di tengah godaan dan tawaran dunia terhadap keinginan daging. Ingatlah, kita harus menyalipkannya. Apakah hanya orang muda yang digoda dengan pornografi? Tidak. Orang tua pun bisa terjebak dengan dosa pornografi. Percabulan, pornografi dalam penelitiannya adalah industri yang paling besar yang akan menguasai manusia. Sudah ada ribuan situs-situsnya yang terus ditaklukkan, ditutup muncul lagi, ditutup muncul lagi. Saudara, berapa waktu yang lalu saya membaca, ya bukan saya, kita ya, kita di pastori membaca Daniel pasal berapa? Pasal 7 ya.
tentang penglihatan binatang yang menggigiti 3 rusuk tulang dan mengangkat kakinya. Ini bicara tentang sebuah nubuatan, saudara, tentang roh percabulan yang begitu hebat melanda seluruh dunia. Perzinahan, percabulan, hawa nafsu adalah hal yang bagi banyak orang sebuah pintu yang gampang diterobos untuk dihancurkan celah-celah hidupnya. Tapi hal-hal yang lain tidak berarti kita mengabaikannya, karena ketamakan dan keserakahan adalah juga sesuatu yang bisa membuat kita jatuh, sehingga kita kehilangan ketulusan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, biarlah kita sebagai mempelai Kristus, sebagai gerejanya, sebagai anak-anak Allah yang dewasa, kita terus bertumbuh dan hidup kita menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan, buah yang tetap adanya. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Ucapan syukur kami, pujian pengagungan kami hanya bagi Tuhan yang telah membebaskan kami dari perhambaan dosa, yang telah memanggil kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, yang dikuduskan dengan darah anak domba Allah, supaya hidup kami terpisah bagi Tuhan, terpisah dari cara hidup duniawi. Sementara kami masih hidup di dunia, bekerja mencari nafkah, melakukan semua aktivitas kami, jagai kami supaya kami tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal kebenaran dalam mencari uang, dalam bergaul, dalam berpacaran, dalam memperlakukan orang lain, dalam segala segi kehidupan. Ya Tuhan, jaga kami, anak-anak muda, anak remaja, sampai kami orang dewasa. Kami tahu selama kami hidup di bumi, keinginan-keinginan daging masih akan menjadi sebuah jebakan yang kami harus tangkal dan kalahkan. Tuhan, tolong kami semua dari mata, pikiran, pendengaran kami. Tuhan, kuduskan kami dengan darah-Mu. Bebaskan hati kami dari ketamakan, keserakahan, segala hawa nafsu yang membuat kami kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, bangkitkan roh kami, berikan hati yang lapar haus akan Tuhan, supaya kami terus mencari Engkau. Bahkan ketika kami terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur, kami tahu Tuhan ingin kami merenungkan firman-Mu, merenungkan Tuhan, mencari wajah-Mu. Tuhan, jagai kami dalam setiap langkah kami. Roh Kudus yang di dalam kami, tuntunlah kami anak-anak-Mu, setiap kami, hari demi hari, sehingga rupa Kristus menjadi makin nyata. Pakailah kami untuk menjadi saksi bagi orang lain, untuk menolong orang lain datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Berkati kami yang di gereja, kami yang melayani, baik pemusik, penyanyi, baik tamborin, asyir, multimedia. Tuhan memberkati, biarlah semuanya menyukakan hati Tuhan. Berkati jemaat yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka, biarlah mereka juga terus bertumbuh dalam kebaikan akan Tuhan. Dan di waktu yang akan datang, kami semua boleh berkumpul berbakti di gereja, juga untuk anak-anak sampai orang dewasa. Terima kasih banyak Bapa. Berkati hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati persembahan-persembahan syukur kami, persembahan kasih, persembahan khusus, biarlah semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun Engkau berkenan memakainya. Kami mengucap syukur, mengakhiri kebaktian kami pagi hari ini dengan menyerahkan semua hidup kami kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus tiap-tiap hari sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal di sorga yang mulia. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar ya Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang di gereja, anak-anak yang sudah melayan tamborin, para pemusik, para penyanyi. Shalom juga buat Soneli, buat Ibu Mama Daniel, buat Opung ya, Tuhan berkati. Pemuta Barat, buat I Ahwa, Ama Ayen, Tuhan berkati. Pak Budi ya, Ayub, Tari, Atet, baru pulang ya Tet. Ya, Ibu Cubwe, Ibu Ros, Pak Simanjuntak sekeluarga, Evi, Cio, masih ngantuk Cio, dicurup ya, dingin ya. Ya, Yanti, Misel, Pak Adi dan Bu Dewi, Partono, Afai dan Sonya, ya, Ibu Lani dan Ibu Ari ya, Mas Widodo dan Mbak Sulis, Bu Syokwa, mana Yakub ya, ada namanya aja, orangnya nggak ada tuh. Ya, Limoy, Yehuda di Batu Raja apa di Belitang? Paulus, Heri dan Mehwa ya, Cime, Tuhan berkati. Tony ya, Tuhan berkati sekeluarga. Handoko, Feby, Bro Acung ya, Bu Suci, Popo Tasya ya. Linda sudah pulang ya, sehat ya Linda? Ya, puji Tuhan ya. Sama Ibu Minghua ya. Oke. Elizabeth, kemudian Bu Hegi, Asyong, Popolin, Cik Febe, Edi juga di Solo. Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan.